Halo adik-adik, selamat siang dan selamat hari Minggu. Kakak ucapkan, wah sudah lama ya kita tidak bertemu di sekolah Minggu BNKP. Tentunya adik-adik sangat kangen ya ketemu dengan guru-guru sekolah Minggu, ketemu juga dengan teman-teman yang lain. Pastinya ya, ada yang kangen nyanyi, ada yang kangen main, ada yang kangen apalagi ya, ada yang kangen gak dengar cerita firman Tuhan? Ayo jawab dong, ada yang kangen gak? Oke, kalau begitu hari ini kita kembali akan beribadah di rumah. Dan kali ini kakak akan menemani adik-adik untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Oke, baiklah, sebelum kita mulai ibadah kita pada siang hari ini, mari kita memulaikan ibadah kita dengan duduk tenang di hadapan Tuhan dan kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Namun sebelumnya kita menyanyikan lagu kesukaan adik-adik. Ada yang tahu lagunya apa? Ya, ku nyanyi haleluya, Bapakku datang padamu. Ayo kita bersama-sama menyanyi dengan sikap berdoa. Bapa, aku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan, saat ini kami mau beribadah di hadapan Tuhan, walaupun kami tinggal di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan senantiasa menyertai kami. Kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari Minggu yang indah, pada saat ini kita boleh memuji nama Tuhan, kita boleh berdoa kepada Tuhan. Satu hal lagi, jangan lupa juga kita harus lebih semangat untuk menaikkan pujian yang lebih dahsyat untuk Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat gak lagu Hanya Yesus, Hanya Yesus? Masih ingat gak? Masih inget ya, sudah pasti. Jangan lupa juga gerakannya ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita mau nyanyikan lagu itu, tapi kakak ajak untuk adik-adik semuanya berdiri dan kita mau menyanyikan lagunya dengan pakai gerakan, dengan gerakan tangan, dengan gerakan kepala mungkin. Ayo semua kita naikkan pujian Hanya Yesus, Hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Allahku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Sekali lagi, hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Allahku.
luar biasa sekali sukacita. Nah, baik, adik-adik, saat ini kita sudah berdoa memuji Tuhan. Nah, saat ini kita mau mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke, adik-adik sudah siap semuanya? Sudah bersedia? Baiklah, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pertolongan Tuhan dalam hidup kami dan kesempatan yang indah ini. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati kami dan supaya firman ini boleh kami dengarkan dengan baik dan kami memahaminya Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Nah, adik-adik, dari tadi mungkin adik-adik kelihatan ada satu benda yang ngelihatin kakak dari tadi. Nah, ini siapa namanya? Siapa namanya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, ini namanya Miki. Miki. Lalu, nah satu lagi ada temennya. Ya, ini namanya Keropi. Nah, ada Keropi dan ada Miki, adik-adik. Nah, ceritanya Miki dan Keropi ini adalah bersaudara. Tapi sifat mereka berbeda, adik-adik. Walaupun mereka bersaudara, tapi sifat mereka berbeda. Nah, bedanya apa? Nah, kalau yang Miki itu kalau diajarin sama ibu guru, dia selalu duduk diam. Misalkan datang sekolah minggu kayak kita sekarang, pasti si Miki ini duduk diam. Yang kayak tadi, duduk di sebelah kakak, dia mendengarkan, dia diam aja sambil mendengarkan, fokus. Oh, kakak lagi nyanyi, ayo kita nyanyi. Lalu kakak lagi berdoa, ayo kita berdoa. Kakaknya lagi bercerita, ayo kita dengerin. Nah, si Miki ini adik-adik, dia duduk diam, dia selalu fokus kalau diajarin baik oleh ibu guru di sekolah ataupun ibu guru di sekolah minggu. Nah, itulah ceritanya Miki. Miki sangat mendengarkan, apalagi kalau cerita firman Tuhan. Nah, tapi ada yang berbeda dengan Keropi. Nah, Keropi ini agak berbeda nih, walaupun mereka bersaudara tapi sifatnya berbeda. Keropi kalau lagi ibu guru mengajar di sekolah, dia suka teriak-teriak, dia suka ribut di kelas, lalu dia bahkan suka lari-lari di depan kelas. Dia tidak mendengarkan ibu guru mengajar. Lalu kalau di sekolah minggu, si Keropi ini suka gangguin temennya, suka sibuk lari-lari, sibuk main, sibuk apa lagi ya? Sibuk makan, sibuk minum, nah, atau sibuk colak-colak temannya. Ayo, siapa yang sering colak-colak temannya kalau di sekolah minggu? Siapa ya? Nah, adik-adik, kisah dua saudara ini sama ceritanya dengan cerita Alkitab. Waktu Tuhan Yesus datang di sebuah rumah yang ditinggali oleh 3 bersaudara, 1 cowok dan 1 cewek, 1 laki-laki dan 2 orang perempuan. Nah, siapakah keluarga itu, adik-adik? Keluarga itu adalah keluarga Ibu Marta, Ibu Maria, dan Bapak Lazarus. Nah, teman, untuk saat ini kita akan bercerita tentang Ibu Marta dan Ibu Maria. Nah, oke. Adik-adik, Marta dan Maria ini adalah adik kakak. Mereka bersaudara. Nah, tapi
walaupun mereka bersaudara, mereka juga sifatnya berbeda adik-adik. Seperti cerita yang tadi, si Miki dengan Keropi adik-adik. Nah, suatu saat Tuhan Yesus berkunjung ke rumah Ibu Marta dan Ibu Maria ini. Nah, lalu Yesus datang ke rumah mereka. Kita bisa baca di dalam Alkitab kita di Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ingat, Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Di sebuah kampung yang tinggal bersama. Di kampung itu ada sebuah keluarga, yaitu keluarga Marta, Maria, dan Lazarus. Nah, seperti biasa, Tuhan Yesus datang berkunjung ke rumah orang untuk mengajar, bahkan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan. Nah, saat ini Tuhan Yesus mampir di rumah Ibu Marta dan Ibu Maria. Nah, Maria adik-adik, Ibu Maria, pada saat Tuhan Yesus datang, Ibu Maria duduk di dekat kaki Yesus. Dia duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan. Yesus mengajar, lalu Maria menatap Tuhan Yesus, melihat Tuhan Yesus, mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Lalu dia fokus, oh begitu Tuhan Yesus. Lalu dia mendengarkan dengan seksama. Dia diam dan benar-benar duduk fokus untuk mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi dengan saudara yang satu lagi? Apakah saudaranya juga mendengarkan sambil Yesus mengajar, sambil Yesus bercerita? Ternyata tidak adik-adik. Datanglah saudaranya Marta. Lalu berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tidakkah saudara saya itu kasihan kepada saya? Dari tadi sejak Tuhan datang, saya sibuk terus di dapur. Saya sibuk masak, saya sibuk ngepel, saya sibuk nyapu. Tapi sedikit pun Maria tidak bantuin saya, Tuhan. Suruhlah Maria itu daripada duduk terus di situ, suruhlah dia membantu saya, Tuhan, kata Marta. Lalu kata Yesus kepada Marta, hei Marta, kamu tidak tahu Maria ini sudah melakukan bagian yang terbaik. Maksudnya apa Tuhan? Kata Marta, Maria sudah melakukan bagian terbaik, yaitu dia duduk, dia mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah makanan bagi hidup kerohanian manusia. Marta mulai bingung. Lalu Tuhan Yesus berkata, hai Marta, makanan, jangan kamu menyibukkan diri dengan urusan-urusan yang sesaat, tetapi fokuslah pada urusan yang kekal, pada hal-hal yang kekal. Yakinlah, percayalah bahwa firman Tuhan itu harus selalu hidup di dalam hidup kamu. Nah, lalu Maria terus mendengarkan firman Tuhan dan semakin percaya kepada firman yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Nah, lalu Tuhan berkata dalam firman-Nya di Matius, adik-adik, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, adik-adik, hal yang terutama dan yang pertama kita harus lakukan adalah mendengarkan firman Tuhan
seperti yang dilakukan oleh Maria, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh fokus. Kita duduk diam, kita tenangkan hati kita pada setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan. Tidak usah gerasa-gerusuk, tidak usah memikirkan hal yang lain, urusan duniawi yang lain, PR di sekolah nggak usah dulu, nggak usah dipikirin dulu ya. Nanti kalau udah di rumah baru kita kerjakan. Nah, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, benar-benar adik-adik harus fokus, harus duduk diam dan memperhatikan. Baik, itu saja cerita kita pada hari ini. Semoga kita, adik-adik semuanya dan kakak juga memiliki hati seperti Maria yang benar-benar sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan duduk diam, dengan tidak ribut, dengan colek kiri, colek kanan, fokus mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Baik adik-adik, sebagai ayat hafalan kita pada siang hari ini, yaitu diambil dari Matius pasal 22 ayat 39b. Matius pasal 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini juga ada gerakannya ya adik-adik ya. Seperti ini ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita berdoa. Oh ya, sebelum kita berdoa, mari kita menaikkan satu pujian dulu. Yesus sahabatku, adik-adik tahu kan? Yesus sahabatku. Ya, baik. Kita akan menaikkan pujian ini sebelum kita menutup di dalam doa. Biarlah Yesus menjadi sahabat kita, seperti Maria yang fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kita juga terbuka dan selalu mendengarkan dengan baik firman Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Dia mati bagiku, besarlah kasih-Nya, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku mau ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Mari kita menutup firman Tuhan dan menutup ibadah kita siang hari ini. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada siang hari ini. Biarlah itu boleh kami pahami dan boleh kami renungkan, bahkan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Biarlah kami menjadi anak-anak yang taat mendengarkan firman Tuhan, duduk diam dan fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyelesaikan ibadah ini. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Berkati keluarga kami, berkati bangsa kami Tuhan, dan terlebih berkati Tuhan berikan kami kesehatan ya Bapa, terlebih dalam menghadapi virus corona yang sedang mewabah saat ini. Biarlah dihancurkan dan dimusnahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.